Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B akan memaparkan mengenai hasil wawancara UMKM nasi goreng Jombang yang berada di sebelah selatan Geraha Kamal. Sebelumnya, perkenalkan saya Novita Ramadhani NIM 126 dan rekan saya. Bintang Tereklesia NIM 137. Nah, selanjutnya saya akan share screen hasil dari wawancaranya. Langsung saja saya serahkan kepada Bintang Treeklesia. Dipersilahkan. Nah, untuk visi dan misi di nasi goreng Jombang ini yaitu visinya produk yang dijual dapat dikenal masyarakat luas, menghadirkan pelayanan yang terbaik sehingga konsumen merasa puas, menghadirkan karyawan. Dan untuk misinya menyebar brosur dan menguploadnya ke sosial media, sopan dan ramah terhadap konsumen, membuka lowongan pekerjaan. Nah, untuk data pengusahanya sendiri, yang memiliki nasi goreng Jombang ini adalah Pak Solihin, pekerjaannya wira swasta, jenis kelaminnya laki-laki, dan tempat tanggal lahirnya Lumajang 4 Februari 1982. Untuk struktur organisasi dan jobnya itu, Bapak Solihin sebagai pemilik nasi gorengnya dan juru masaknya, sedangkan istrinya sebagai pembuat bumbu, dan Bedi Setiawan sebagai karyawan, dan bertugas untuk membeli bahan dan melayani konsumen. Selanjutnya adalah analisis pemasaran, yaitu 4P, product, price, place, dan promotion. Untuk produknya sendiri itu yang ditawarkan oleh nasi goreng Jombang ini memiliki harga yang terjangkau, cita rasanya itu enak dan khas, dari bahan-bahan baku nasi, ayam, telur, sayur-sayuran, bumbu-bumbuan yang diracik dengan oleh ibu tersebut. Untuk harganya sendiri yaitu 12.000 untuk nasi gorengnya dan ada harga yang 15.000 udah ikut dengan ya. Untuk tempatnya sendiri itu berada di dekat Bundaran Kamal dengan konsumen tidak dapat menemukan tempat ini tempat lain, konsumen harus datang sendiri ke tempat produksi nasi goreng Jombang tersebut. Untuk pemasarannya sendiri itu dari mulut ke mulut, dari sosial media via WA dan menyebarkan brosur. Nah, Selanjutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. selanjutnya itu mengenai STP di mana ada segmentation, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmentasinya, kalau dilihat dari segi demografis itu ada umur, jenis kelamin, pendapatan, segmentasi demografik multivariasi. Nah, di mana demokratif ini berdasarkan umur, di mana semua orang dapat mengkonsumsinya kecuali di bawah umur 8 tahun. Terus untuk targetingnya itu semua kalangan masyarakat, mahasiswa UTM, terus pelajar atau siswa, dan masyarakat luar lainnya. Terus untuk positioningnya itu ada rasa yang enak dan khas yang dimiliki oleh nasi goreng Jombang. Terus toppingnya juga lengkap, harganya terjangkau. Terus terdapat sayuran yang memberikan nilai gizi sehingga banyak konsumen yang minat dengan nasi goreng Jombang ini. Nah, selanjutnya itu ada Tam Samsom, di mana Tam Samsom ini merupakan konsumen yang membeli nasi goreng Jombang, di mana konsumennya itu sebagian besar itu dari mahasiswa UTM sebesar 60%, 30% dari masyarakat
yang berada domisili Kecamatan Kamal, dan 10%-nya itu dari siswa yang berada di Kabupaten Kamal dan masyarakat luar Kamal. Terus untuk analisis peluang pasarnya itu ada analisis peluang pasar, di mana analisis peluang pasar ini sangat besar eh, karena sedikitnya penjual nasi goreng Jombang. Jadinya memberikan peluang besar karena nasi goreng Jombang ini memberikan rasa yang khas, juga topping yang lengkap. Selain itu, UMKM ini menawarkan minuman pada produknya. Dan tempatnya itu berdekatan dengan rumah kos-kosan atau kontrakan mahasiswa dan penduduk lainnya. Terus untuk pesaing, nah untuk kompetitornya ini ada kompetitor langsung di mana menjual produk yang sama yaitu nasi goreng. Nah, nasi goreng yang ada di depan Bundaran Geraha yaitu nasi goreng Bandung. Nah, tentunya setiap kompetitor itu produk produknya itu ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Nah, untuk yang nasi goreng Bandung ini, untuk kelemahannya itu tidak terdapat varian topping yang lengkap, sedangkan keunggulannya tempat yang strategis dan berdekatan langsung dengan jalan raya, dan harganya yang lebih murah. Nah, untuk yang pesaing kedua itu ada nasi goreng Telang yang letaknya ada di belakang SMK Kamal. Nah, ini memiliki keunggulan view yang tenang dan jauh dari kebisingan atau keramaian para pengendara sepeda. Terus harganya yang lebih murah. Nah, lokasinya ini dekat dengan pemukiman mahasiswa dan UTM. Sedangkan kelemahannya lokasi lokasi penjualannya itu bagaimana konsumen menemukan produknya itu harus mencari terlebih dahulu karena masuk gang sehingga tidak terlihat oleh masyarakat umum juga. Terus toppingnya kurang lengkap dan tidak terdapat telur. Nah, ini merupakan analisis keuangan, di mana analisis keuangannya itu ada 3 aspek. Yang pertama ada analisis biaya investasi, di mana untuk jumlah harganya itu ada 5.520.000. Di mana pada biaya investasi ini tentunya ada biaya penyusutan. Nah, ini merupakan biaya penyusutan yang dihitung berdasarkan per bulan, per tahun, dan per hari. Untuk per bulannya itu biaya penyusutannya Rp100.327. Terus dilanjut dengan biaya tetap per produksi, di mana untuk jumlahnya yang dibutuhkan itu sebesar Rp2.866.700. Nah, ini biaya bahan baku, di mana biaya bahan baku ini meliputi ada garam, micin, pokoknya bahan-bahan yang diperlukan untuk uh, memasak nantinya menjadi produk nasi goreng siap untuk dipasarkan. Terus untuk jumlahnya ini ada jumlah harga per produksi, di mana membutuhkan 255 sekali produksi. Nah, untuk jumlah produksi per bulannya ada Rp25.657.500. Nah, ini untuk uh, kebutuhannya. Ada kebutuhan modal awal untuk memulai usaha nasi goreng Jombang. Untuk rumusnya itu ada jumlah harga per bulan, tambah biaya tetap per produksi, tambah jumlah penyusutan per bulan, sehingga dihasilkan yang harus dibutuhkan untuk memproduksi itu ada 25.657. Itu per bulannya.
Terus untuk HPP-nya itu ditemukan nilai 11.885. Nah, untuk harga jualnya, di mana harga jual ini didapatkan dari HPP per Nasgor tambah HPP per Nasgor kali margin keuntungan, di mana penjual itu akan mengambil keuntungan atau menginginkan keuntungan sebesar 30%. Jadinya, hasil HPP yang ini, yang 11.885 itu ditambah 11.885 kali keuntungan yang diinginkan, di mana keuntungan yang diinginkan itu sebesar 30% dan menghasilkan 15.451. Kalau dibulatkan itu menjadi 15.500. Berarti ini harga jualnya itu sebesar 15.500 jika menginginkan 30%. Ini sudah include dengan minumnya. Terus yang selanjutnya resiko pasar, di mana resiko pasar ini yang yaitu perubahan tren pasar yang tidak terduga, menciptakan tantangan yang cukup besar bagi perusahaan nasi goreng ini karena perubahan tren pasar itu sering terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pembuat nasi goreng harus meningkatkan inovasi atau membuat inovasi seperti kemasannya yang dibuat menarik ataupun dikasih label. Terus untuk resiko produksi, di mana resiko produksinya itu adanya kenaikan harga secara tiba-tiba, kayak harga cabai naik secara tiba-tiba. Nah, itu juga dapat apa merumitkan produsen, sehingga produsen itu harus memutar otak agar usahanya tetap stabil namun tidak merugikan pembeli dan produsennya. Terus ada stok lebih seperti nasi goreng yang sudah masak tidak dapat diserap oleh konsumen. Hal itu produsen harus bisa menganalisis apa sih penyebab terjadinya stok makanan yang dibuat ini tidak terserap oleh pasar. Seperti contohnya pada hari Jumat dan hari Sabtu itu biasanya sisanya lumayan banyak karena hal tersebut mungkin terjadi karena konsumen, seperti kan konsumennya sebagian besar itu dari mahasiswa. Nah, mahasiswa itu kalau hari Jumat dan Sabtu itu kebanyakan pulang, jadinya produsen harus mengurangi stok stok untuk produksi makanannya agar meminimalisir terjadinya kerugian. Dilanjut oleh rekan saya, Bintang. Untuk analisis SWOT-nya itu yang pertama adalah kekuatan, yang dimana harga yang ditawarkan terjangkau sesuai dengan kualitas rasa yang diberikan. Dan rasa yang ditawarkan konsisten dan khas, dan topping yang ditawarkan lengkap. Selanjutnya itu adalah kelemahan, di mana kurangnya konsentrasi saat bekerja, karena terlalu banyak pendapat konsumen, sehingga ada salah satu bahan tidak termuat. Dan keterbatasan modal, ketidaksesuaian ekspek dan realita. Selanjutnya ada peluang di mana bahan baku mudah didapatkan dan banyak tersedia di pasaran. Tempat yang strategis dapat dijangkau oleh banyak konsumen dan dekat dengan pemukiman penduduk. Dan yang terakhir adalah ancaman, di mana perubahannya kebutuhan selera konsumen dan pesaing produk yang sejenis. Nah, untuk ringkasan eksekutifnya itu adalah nasi goreng Jombang ini berada di Bundaran Geraha Kamal, berdiri itu sejak tahun 2015. Tahun 2015 yang dimana berlokasi di Jalan Tronojoyo, Gili Timur, Kecamatan Kamal. Spesialis UMKM ini adalah nasi goreng Jombang yang berbagai banyak topping lengkap dan minumannya. Spek pengembangan usahanya itu dapat menyajikan karena lokasinya strategis, dekat dengan jalan umum, perumahan penduduk dan kampus mahasiswa, ditambah dengan harganya yang terjangkau. Dengan peluang ini, usaha ini memiliki prospek yang baik untuk mengembangkan lebih lanjut dengan
kebutuhan dan sumber dananya itu milik pribadi yang diperoleh dari dana pribadi sebesar 28.624.527. Terima kasih. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.